Selamat datang di channel Cerita Seram. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia yang gelap dan misterius, di mana kamu dapat mengalami pengalaman yang mendebarkan dari berbagai cerita seram. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seram terbaru. Selamat menikmati. Hasan adalah seorang pelukis yang sangat berbakat dan terkenal di kota tempatnya tinggal. Namun ia termasuk orang yang sulit bergaul dan lebih senang menyendiri serta menghabiskan waktunya di ruang kerjanya. Ia banyak menciptakan lukisan-lukisan indah yang membuat orang terkagum-kagum. Dengan kebiasaannya itu, ia pun tidak memiliki banyak teman dan cenderung dijauhi teman-temannya karena banyak yang menganggapnya aneh. Sebagai seorang seniman yang mengandalkan imajinasi dan inspirasi, Hasan pun akhirnya kehabisan ide untuk membuat lukisan barunya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah desa yang terkenal memiliki keindahan alam yang memukau dan mencari inspirasi di sana. Ia pun pergi dengan menggunakan kereta api yang memakan waktu selama 5 jam perjalanan. Sepanjang perjalanan, ia sudah membayangkan nanti di sana ia akan mendapatkan banyak inspirasi dari pemandangan yang terkenal sangat memukau itu. Sampailah Hasan di desa itu. Kesan pertama yang didapatkan Hasan saat pertama kali melihat pemandangan di desa itu adalah menakjubkan. Ia pun sangat tidak sabar untuk mulai menggoreskan kuasnya di atas kanvas. Terkadang kenyataan dapat sangat berbeda. Walaupun pemandangan di sana sangat menakjubkan, namun ia tidak mendapatkan inspirasi untuk lukisannya. Ia tidak ingin membuat lukisan yang ia anggap biasa saja. Ia pun memutuskan untuk mencobanya kembali pada esok hari. Keesokan harinya, Hasan pun tetap tidak mendapatkan inspirasinya juga. Ia sangat frustasi dengan hal itu. Kemudian ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Saat ia sedang berjalan-jalan di sekitar desa sampai malam hari, Hasan bertemu dengan seorang wanita di kegelapan malam. Wanita itu sedang duduk di bawah sebuah pohon beringin besar. Seketika Hasan mendapatkan inspirasinya. Ia sangat terkesan dengan pemandangan itu dan memutuskan untuk melukisnya. Namun sayang, ia tidak membawa alat lukisnya. Tiba-tiba ia mendengar sebuah benda jatuh di belakangnya dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa di sana. Dan ia kembali menolehkan pandangannya ke wanita itu. Namun wanita itu sudah tidak terlihat lagi di sana. Tanpa pikir panjang, Hasan pun kembali ke penginapannya. Sesampainya di sana, Hasan langsung melukisnya.
Lukisan itu pun jadi. Ia pun sangat puas dengan hasil karyanya itu. Hasan berencana untuk menemui wanita itu lagi dan memintanya untuk menjadi model lukisnya. Malam berikutnya Hasan berjalan menuju tempat itu kembali. Namun ia tidak menemukan wanita itu di sana. Ia pun sangat kecewa. Namun ia tidak menyerah dan kembali mencarinya di sekitar sana. Tetapi ia tetap tidak menemukannya. Hasan pun berjalan pulang dengan perasaan yang sangat kecewa. Ia berjalan tertunduk ke bawah sambil berpikir bagaimana caranya agar ia dapat bertemu dengan wanita itu. Ketika Hasan sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat sepasang kaki. Kaki itu adalah kaki seorang wanita. Ia pun mulai menggerakkan kepalanya ke atas untuk melihat siapa pemilik kaki tersebut. Dan betapa terkejutnya ia. Ternyata wanita yang dicarinya itu muncul tepat di hadapannya. Wanita itu bernama Sarah. Sarah adalah seorang wanita berwajah cantik namun pucat dan misterius. Mengenakan pakaian gelap dan terlihat begitu tenang. Hasan kemudian memintanya untuk menjadi model lukisannya. Dan Sarah pun menyetujuinya serta mengatakan untuk datang ke rumahnya pada malam berikutnya. Kemudian Sarah memberitahukan alamat tempat tinggalnya pada Hasan. Ia pun merasa senang. Setelah selesai berbincang, mereka pun berpisah. Dan Hasan pun pergi menuju penginapannya. Ternyata Hasan menaruh hati kepada Sarah. Ia sangat terkesan dengan kecantikannya dan kemisteriusannya itu. Sejak siang hari, Hasan mulai mempersiapkan alat lukisnya dan juga mempersiapkan pakaian ganti jika ia kemalaman dan harus menginap di penginapan dekat rumah Sarah karena jaraknya yang cukup jauh. Hasan pun bertanya kepada pengelola penginapan tempat ia tinggal mengenai alamat yang ia tuju itu. Namun jawaban pengelola penginapan membuatnya terkejut. Pengelola penginapan mengatakan tidak ada wanita bernama Sarah di desa itu. Dan daerah yang Hasan sebutkan itu merupakan area pemakaman. Tidak ada satupun rumah ataupun penginapan di sana. Seperti tersambar petir, Hasan pun terkejut dan tidak percaya oleh perkataan pengelola penginapan itu. Malam harinya, Hasan memutuskan untuk tetap pergi. Walaupun ia tidak mempercayai perkataan pengelola penginapan itu, namun perkataan pengelola penginapan itu mengganggu pikirannya. Kemudian ia baru terfikir jika tempat-tempat ia bertemu dengan wanita itu sebenarnya sangat menyeramkan, dan ia hanya bertemu wanita itu pada malam hari. Namun kemudian pikiran itu ditepisnya kembali. Saat ia sampai di daerah yang ia tuju, Hasan pun melihat sekelilingnya. Ia tidak menemukan satupun makam di sana. Namun ia juga tidak menemukan satupun bangunan penduduk di sana. Hanya ada satu rumah di tanah yang lapang. Suasana malam itu pun membuatnya merinding. Ia pun menuju rumah itu dan membuka pintu pagar yang kebetulan tidak terkunci. Saat ia telah membuka pintu dan menoleh ke arah pintu rumah itu telah terbuka dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Wanita itu adalah Sarah. Sarah pun memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Rumah tersebut tidaklah terang seperti rumah penduduk kebanyakan. Karena lampu di rumah itu masih memakai lampu bohlam yang berwarna kuning.
Menurut pandangan Hasan, rumah itu cukup besar untuk dihuni oleh wanita seorang diri. Dan rumah itu terkesan sangat menyeramkan. Kemudian Hasan melukis wanita itu. Setelah selesai melukisnya, Hasan pun merapikan alat lukisnya dan membungkus lukisannya itu dengan selembar kain. Namun ketika ia melihat ke arah Sarah, Sarah pun tidak ada di sana. Dan Hasan mencarinya ke seluruh rumah, namun tidak menemukan Sarah. Akhirnya tinggal satu ruangan yang belum ia periksa, yakni dapur. Untuk ke arah dapur harus melewati sebuah lorong. Lorong itu sangat menyeramkan. Namun dapur lebih menyeramkan lagi. Akhirnya Hasan menemukan Sarah. Ia berdiri seorang diri di dapur. Hasan melihatnya dari belakang. Ia memanggil Sarah, namun Sarah tidak juga membalikkan badannya. Kemudian Hasan mendekatinya. Saat ia sudah dekat, Sarah membalikkan badannya. Wajah Sarah tidak cantik lagi, namun sangat menyeramkan. Hasan pun kaget dan rasa takut mulai memenuhi pikirannya. Ia pun melarikan diri dan meraih pintu depan. Namun pintu itu terkunci. Ia berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang mendengarnya. Sarah yang telah berubah wajahnya menjadi menyeramkan, perlahan mendekati Hasan yang sedang ketakutan. Sarah menatapnya sejenak. Hasan semakin ketakutan. Dan Sarah berteriak tepat di depan Hasan. Hasan pun bertambah ketakutan dan akhirnya pingsan. Ia pun terbangun mendengar suara orang-orang yang memanggilnya. Dan salah satu orang itu dikenalnya. Ia adalah pengurus penginapan tempatnya tinggal. Kemudian Hasan melihat sekelilingnya, dan ia berada tepat di tengah-tengah area makam. Hasan pun kaget dan sadar bahwa perkataan pengurus penginapan ternyata benar. Hasan pun menceritakan semuanya. Akhirnya Hasan memutuskan untuk bergegas kembali ke rumahnya di kota. Namun ia tidak sadar jika semua lukisannya telah berubah menjadi menyeramkan.